Kemudian saya namanya Mumpuni Handaya Yakti. Maksud bapak saya dari kelima anak, memang kalau perempuan ada yaktinya semua, yang artinya yang sesungguhnya, yang sak temene, betul-betul supaya dia jadi orang yang bersungguh-sungguh. Mumpuni artine bocah sing bisa golek duit. Si Ibu Manu no yang jilbabnya berem-berem ya. Mumpuni bocah sing bisa, ibu nena bayi golek duit. Ya tak kami ini baik. Mumpuni artinya anak yang bisa. Yang kedua Handaya Yakti artinya kabar yang nyata. Jadi Mumpuni Handaya Yakti maksud orang tua saya adalah doa supaya saya mampu menyampaikan kabar yang hak, kabar yang nyata. Temenan jadi tukang ceramah. Saya jarang banget tidur. Paling tidur di perjalanan, Bu. Paling 10 menit. Itu juga dinamakan bukan tidur sempurna. Tapi menurut saya luar biasa nikmat. 10 menit tidur terus datang di sini langsung fresh lagi 10 menit itu udah luar biasa. Makanya tadi jujur saja Pak Banser ini nggak protokoler ini. Kan perjanjiannya jemputannya di terminal Karangpucung. Oh, saya mampir ke Alfamart. Alfamart yang sebelum Karangpucung, yang sebelah kanan jalan dari arah wetan. Yang setelah pom bensin itu. Kenapa saya mampir Alfamart padahal saya lagi puasa? Supir saya perlu nginum. Walaupun saya puasa, tapi kan supir perlu otak cerdas. Bawa Mumpuni loh, bawa nyawa. Perlu udut, perlu kopi. Iya, perlu ngerokok dan lain sebagainya. Maka saya mampir ke Alfamart. Banser weruh mobil saya menggok ke Alfamart, dijemput di Alfamart. Belum pula pakai kaos kaki saya. Akhirnya, wih, anak Pak Banser langsung kaos kakian, banter banget saya. Ya nggak apa-apa sih, saking semangatnya Pak Banser. Baru lihat mobil saya dari terminal, kayak Mumpuni, kayaknya kayak Mumpuni. Langsung dijemput ke Alfamart. Nah itu maksud saya, kenapa saya di perjalanan tidur 10 menit udah sempurna. Karena memang dari sini pindah lagi ke Cimanggu, dari Cimanggu nanti malam di Prokerto. Ini saya perlu waktu. Kenapa saya masih sehat? Alhamdulillah, karena dari sejak kecil udah biasa begitu, Bu. Udah biasa puasa dari kecil pula. Udah jadi angon wedus tiap hari. Wedus kedingon rewel-rewel, Bu. Namanya wedus. Weruh. Weruh ada tanaman hijau tapi kan gune tanggane. Terus ngomong dus-wedus aja, tetap dipangan baik. Saya lu ngapura. Saya dari kecil juga jadi bakul es lilin keliling. Saya jadi bakul es. Kemarin saya ngaji di Desa Pabrasan, Kecamatan Sampang. Bareng saya udah dewasa. Ada orang ngasih duit 1.200 tengkulo. 1.200 perak. Saya bingung, ini duit apa nih? Awet duit 1.200. Si perasaan saya bukan tukang parkir. Parkir aja sekarang 2.000 masih kurang 800 kiwong. Ini duit apa, Pak? Ternyata dia bilang, dulu pas saya lagi gepyok nang sawah, jenengan adol es aku utang. Saya malah nelangsa, Bu. Ya Allah, ini orang masih kemutan, punya utang sama saya 1.200. Tapi saya ketika disarutang barang udah dewasa, saya dikasih duit 1.200. Ternyata itu orang masih kemutan, diutang sama saya. Ini satu teguran dari Allah. Mumpuni kue kelingan, kue kecilik, kue urip prakasa, kue anaknya wong orang duwe, kue pangon wedus, kue bakul es. Ketika ditegur saya nyarutang 1.200 bareng saya udah dewasa. Itu kan satu teguran bagi saya, supaya saya jadi mubaleghah yang tanggung jawab, yang harus andap asor tetap tawadu. Walaupun udah dibilang sama MC juara 1 berulang kali, itu terlalu memuji saya, membawa nama baik Cilacap dan lain sebagainya, saya tetap bakul es, saya tetap bangun wedus. Kenapa? Saya diingatkan dengan ada orang nyarutang 1.200, supaya saya jadi mubaleghah yang tetap andap asor, yang tetap tawadu, yang tetap rendah hati. Saya menyampaikan begini, maaf Bu, namanya putra putri panjenengan pun ketika ingin besok kelak jadi orang yang sukses, mampu membawa nama baik orang tua, ajarkanlah prihatin
Ajarkanlah hidup yang sederhana, walaupun jenengan wong sugih, walaupun jenengan orang yang kaya raya, tetap ajarkan anak adab asor, tawadhu, rendah hati, supaya pun besok kelak besar jadi orang sukses, tetap orang yang membumi, orang yang rendah hati, orang yang mampu mendem jronjong dur karo wong tua. Amin Allahumma. Dina langsa kulalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna. Abi doakeun panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram al ustad Abu Samin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada al ustad Aus Arosi yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada al ustad Asep Syaifullah oge Ustad Bahrum Badrus Salam yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmu oge barokah doana. Kepada sadayana para ajengan, para ustad yang tidak bisa kami sebut asmo karimna, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada saya sadayana aparatur pemerintah Desa Pangawaren, wabil akhos kepada Bapak Syuhud Hadi Suwito selaku Kepala Desa Pangawaren, soho ibu beserta perangkatnya, nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Pangawaren yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan berkahnya Pak Lurah, Pak Perangkat diberikan amanat jabatan. Mudah-mudahan amanat pangkat yang membawa selamat, yang membawa maslahat, selamat dunia akhirat. Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Aris Rudianto oge Ibu Irma Susanti sak keluargi. Mudah-mudahan Bapak Aris Rudianto, Ibu Irma Susanti diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, keluarga nu mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada pinanganten khitan adik saya Ananda Arsaska Bima Samudra, ya alhamdulillah parantos di khitan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang qurrata ayun, anak yang ahlul ibadah, anak yang ahlul jannah. Amin Allahumma. Tak lupa kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, GP Ansor Ranting Desa Pangawaren
yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada rekan Ibnu IPPNU, santriwan santriwati Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola di Pangawaren yang kami hormati. Tak lupa kepada keluarga besar Bapak Aris Rudianto, keluarga besar Ibu Irma Susanti, para glidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godok wedang, sadedek bengeketang pedangan ingkang tansah kula banggaken. Bapak Ibu, para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka walimatul khitan atas adik saya Ananda Arsaska Bima Samudra yang telah dikhitan kurang lebih 2 bulan kapengker. Alhamdulillah khitannya berlangsung kanthi lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Mudah-mudahan Ananda Saka karena sudah dikhitani menjadi anak yang ahlul Quran, anak yang ahlul ibadah, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada rekan Banser, agak kelupaan. Banser dari GP Ansor Ranting Pangawaren yang lagi hamil 8 bulan setengah. Kalau bansernya subur, tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Doa nu baik-baik di lokasi pengajian, karena pengajian adalah tamannya surga. Mudah-mudahan Pak Banser semuanya ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kaula hormati, saya baru pertama ketemu sama Bapak Aris dan Ibu Irma. Sekalinya ketemu saya di desa Pangawaren, saya ngobrolnya sama Bu Irma, saya petik hikmah adalah ternyata Pangawaren desanya makmur subur loh jinawi. Aya nangka sabrang, aya pisang mateng semua. Dalam oh ya jauh. Sampai-sampai makmurnya hajat Bapak Aris Ibu Irma. Yang pertama, Pak Lurah menawarkan kepada Pak Aris, Pak Aris, bukan maksud kami menghina ataupun estu-estu nggak menghormati Bapak. Kita senang Pak Aris punya hajat, tapi kebetulan kediaman rumahnya Pak Aris di belakang. Mbok kerso Pak Aris menempatkan pengajian di balai desa, kami siap untuk ketempatan. Tepuk tangan dulu yang pertama. Yang kedua, bijaksananya Pak Aris, beliau minta pendapat dari para sesepuh, dari para masyayikh, dari para ustadz, dari para kiai. Kiai, saya punya hajat badhe ngawontenaken pengajian. Memang betul Pak Kepala Desa menawarkan supaya bertempat di balai desa. Tapi ternyata ini saya kok kurang puas karena agak jauh. Maka yang agak dekat ternyata ini di depan rumahnya Pak Samsudin, di depan rumahnya Pak Subani.
Jadi bermusyawarah bagaimana kalau ditempatkan yang dekat, masih dekat rumah saya tapi di halaman yang agak luas. Dan ternyata Pak Samsudin, Bapak Bani, dan ternyata Masya Allah ini tanda Bapak Aris keluarga akhlaknya saya, serawungnya saya, sehingga diguyupi oleh masyarakat. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. No keprok utangna lunas kabeh. Itu mah ngawur, aya keprok-keprok lunasin utang. Mudah-mudahan kaparingan kaberkahan kabeh. Amin Allahumma. Ini yang saya maksud, yang Pak pengatur sound system, saya harap suara efeknya dihilangkan wae supaya saya ngomongnya agak jelas. Karena ngapunten, saya aslina suarana dasarna ngebas. Jadi kalau pakai efek itu malah nggak jelas. Jadi jangan ada efek di antara kita. Juga jangan, efek juga jangan, supaya ucapan saya lebih cetak alias jelas alias genah. Nah begini wae udah lumayan. Matur nuhun Pak Son, mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekina murah, berkah barokah. Amin Allahumma. In ahsantum li anfusikum, nandur apik bakal panen apik. Bahasa Sundana apik naon? Bagus, alus, sae. Oke, sarua kayak dikroya. Sae. Bu, nanem sae, insya Allah panena nu sae. Allahumma amin. Ternyata Pak Aris punya amaliah, Bu. Amal solehnya Pak Aris baru nanem padi langsung panen cau. Unik nih, baru nanem padi langsung panen cau. Kok bisa? Iya, karena sebelum Pak Aris nanem padi, parantos nanem cau, sehingga sekarang baru cep nanem padi langsung bisa panen cau. Bahkan dulu Pak Aris sebelum nanem cau malah panen nangka sabrang. Karena sebelum nanem cau parantos nanem nangka sabrang. Akhirnya sakniki hari ini Pak Aris isina panen wae, alhamdulillah. Yang namanya nanem pasti bakalan ngunduh. Nanem sae ya bakal panen nu sae, tapi ente nanem kok bisa panen, mungkin nolong. Yang semestinya kan nanem nu sae panennya sae. Nanem jelek bahasa Sundana naon? Kah? Goreng. Oh. Saya taunya goreng mendoan, Bu. Ternyata goreng itu jelek. Ente sae. Oh. Saya ulang. Nanem sae panena sae, nanem goreng panena goreng. Kan emang semestinya begitu. Betul? Tapi aya orang nanem goreng kok kepingin panen nu sae, itu sama saja mengharapkan kambing mengeong. Bu, sebelah kiri, Bu. Yang belakang sono, halo. Ya Allah, ikhlas nangtung Ibu. Ibu ini ya malah calikna saya ayah. Ya calikna calik praktis. Bokong yang lemprak sikiliatis. Ikhlasnya, Bu. Hapunten kalau ngajinya ayah nu nangtung, ayah nu calik. Ini ngajinya sampai jam berapa, Bu? Sampai jam
Jam 2? Jam 2 sore? Masya Allah. Di dia kalau sholat duhur jam sabaraha? 2:30. Allah karim. Kebiasanya orang Pangawaren kalau zuhur ke ngasaran, ngasar ke magriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Bu, nu semestinya nanem sae panena sae, nanem goreng panena goreng. Mohon. Tapi aya orang salah paham. Yang semestinya kambing bunyinya mengembe, kucing bunyinya mengeong. Betul? Lah aya orang nanem goreng kok kepingin panen sae. Itu sarua dengan mengharapkan kambing mengeong. Itu nggak semestinya. Maka ternyata iya Pak Aris alhamdulillah memang jarang serawung di desa Pangawaren. Soalnya apa? Merantau di Jakarta. Akhirnya apa? Tetangga hajatan Pak Aris ente kondangan. Ayah kerja bakti ente ikut. Tetangga ayah nu sedo Pak Aris ente takziah. Tapi kan Pak Aris nanem padi panena cau. Ternyata Pak Aris di Jakarta pun juga nanam barang sae, walaupun takziah sama tetangga, walaupun teko kondangan ke tetangga. Tapi kan Pak Aris istrinya di sini. Teleponlah sama istri, halo ayang embeb. Ayang embeb, saya dengar eta Kang Sarmin lagi hajatan. Tolong ya Bu, saya juga ikut kondangan di amplop 100. Tapi kan nggak mungkin Bu Irma cerita sama tetangga. Wong hal seperti itu masa dicerita-ceritakan. Bu, saya dengar si A baru meninggal. Tolong Bu, saya di amplop selawat Bu, 50. Tapi kan nggak mungkin cerita, Pak Lurah ngadain ayah kerja bakti. Telepon sama si bapak, tolong Pak saya diwakilin. Kita kan nggak tahu. Maka kenapa hari ini walaupun Pak Aris setiap bulannya ada di Jakarta, tapi kok ngawontenakeun hajat, masya Allah, yang rawuh banyak, yang mendoakan banyak, fatayat muslimat semangat, bansere mangkat kabeh. Berarti kan ini adalah bentuk amal solehnya Pak Aris. Yang kita nggak tahu ternyata Pak Aris pun di Jakarta suka nolong orang, suka aweh, suka masihan sama orang yang membutuhkan. Sehingga apa? Sekarang hari ini lagi panen Pak Aris. Tak Pak Aris langsung merebes milih nangis. Maka ini yang saya maksud, bahwa Pak Aris punya amal soleh, nanem padi panen cau. Selalu nanem amal kesaenan, akhirnya panene sae terus. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka yang kita harapkan memang ketika orang tuanya nanem sae, mudah-mudahan sa anak dzurriah keturunannya pun juga bisa mencicipi tanaman dari orang tuanya, juga bisa merasakan panen nu sae. Ini yang disebut cara orang Cilacap Jawa mengatakan, ora ketemu awak bakal ketemu anak. Kalau memang orang tuanya suka nanam sae, ya ketemu awak panen sae, seanak keturunan pun bisa mencicipi tanaman orang tuanya. Sebab apa? Gemar menanam amal yang sae. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, iya yakin ngajinya sampai jam 2 sore? Masya Allah. Tak Paris Bu Irma ngajinya sampai jam 2 sore. Saya naik jam 10, turunnya jam 2. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjana kayak naon. Enggak, maksudnya nu panjang amal pahala. Nah, saya bilang panjang amplopnya, Pak Aris langsung pucet.
Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah mengatakan bahwa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Bu, namanya orang tua lihat anak sehat wae rasana paranto seneng. Betul? Apalagi punya budak di rumah, sholat ente ketinggalan, mau tadarus Quran, ngormati ama tiang sepuh, ngajeni ama orang lain, pasti suatu kebanggaan luar biasa. Leres? Maka ada bahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul? Namanya anak tergantung orang tuanya. Pak Aris seneng ngaji, Bu Irma pinter ngaji, insya Allah anak-anaknya adalah santri. Allahumma amin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi jangan lupa, ayat juga buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapake kalong, anake kampret. Bapake nyolong, anake nyopet. Na'udzubillahi min. Bu, yang harusnya alim pisan kan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Wong bapaknya niku seorang nabi. Tapi ternyata Kan'an putra kandungnya Nabi Nuh alaihi salam malah sengaja kembul gaulnya sama orang kafir, diajak oleh sang ayah untuk beriman, dia menolak. Yang harusnya solihah pisan itu istrinya Nabi Lut alaihi salam. Tapi ternyata istrinya Nabi Lut malah dengan sengaja kembule karo wong kafir, malah bergaulnya dengan penyuka sesama jenis. Jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender itu bukan penyakit zaman sekarang saja, Bu. Dari zamannya Nabi Lut itu sudah terjadi. Kaumnya Nabi Lut adalah penyuka sesama jenis, dan ternyata Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Kalau di zaman kita sekarang ini, anak wong wadon demenan karo wong wadon, jeruk makan jeruk. Ada gay wong lanang demenan karo wong lanang, dina-dina pentung-pentungan. Berarti azabnya adalah ternyata derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Hewan saja bisa membedakan mana laki mana perempuan. Contohnya ayam. Tak ayam jago seneng sama ayam jago. Lah kok jago demenan karo jago. Berarti ngesuk 2022 ini endok larang regane. Ya soalnya betinanya bingung, babone siapa sing ngarep ngendogi. Istrinya Nabi Lut sudah diingatkan untuk betul-betul jadi orang yang Islam sing temenanan, tapi ternyata udah diajak, udah ditegur, udah dikasih contoh, istrinya Nabi Lut sengaja jadi orang kafir. Na'udzubillahi min. Tapi ayat cerita yang begitu luar biasa. Ada wanita Islam yang kuat, salah satunya Asiyah. Saha ibu? Asiyah eta istrinya Firaun. Firaun niku kafir sak kafir-kafire wong. Diberi banda dunia banyak, dikasih harta seueur, saking sombongnya dia langsung mengaku Tuhan. Itu Firaun, Bu. Zaman sekarang juga banyak baru dikasih kaya sedikit sombongnya kayak Firaun. Kemarin ada cerita di Jakarta, di bandara malah. Anaknya jenderal sampai berani gentak-gentak sama orang yang lebih tua. Itu baru jadi anaknya jenderal, udah berani gentak-gentak sama orang yang lebih tua, baru jadi anaknya jenderal, belum jadi anaknya Firaun. Berarti kan secara logika begitu, Bu. Baru jadi anaknya jenderal wae sombong, apalagi jadi anaknya Firaun. Bisa jadi kafir yang ngungkuli Firaun, sombong yang ngungkuli Firaun. Na'udzubillahi min. Maka entah yang jadi anak jenderal, entah yang anaknya
Pak Kapolres, entah pun anaknya seorang pejabat tinggi, anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Aris, tanamkan di dalam jiwa anak andap asor, tawadu, rendah hati. Makanya saya tadi mengucap suatu pepatah, anak itu tergantung orang tuanya. Bu, maaf punten, tadi saya tanya sama pengantin sunat Dek Saka, saya tanya begini, Dek, cita-citamu pengen jadi apa? Saya kepingin jadi bapak ge. Bapak ge saha? Bapak ge aku lah. Saya tanya lagi kan, bapakmu pegawaiannya kerjanya apa? Tukang masang AC. Saka dengan bangga bilang, tukang pasang AC. Tapi jangan salah Mbak Mumpuni, walaupun bapak saya hanya sekedar kuli tukang pasang AC, tapi beliau nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, nggak pernah galak sama ibu saya, memberi rezeki halal cukup kepada saya sebagai anak. Saya kepingin seperti ayah saya, walaupun hanya sebagai kuli, tapi tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab. Tepuk tangan dulu dong buat pengantin sunat. Mau tepuk tangan entuk duit 17 juta buat berangkat ziarah Mekah Madinah. Moga-moga jadi bapak haji, ibu hajah. Amin Allahumma. Ketika ada seorang anak ditanya cita-citanya pingin jadi apa, dan dia menjawab, saya kepingin seperti ayah saya ingin seperti ibu saya, berarti tanda sukses orang tua di dalam mendidik anak. Ketika anak perempuan ditanya, kamu kepingin suami yang macam sifat bagaimana? Ayah permisi, dikasih jalan, ayah nu kondangan. Alhamdulillah beras 2 kilo, minyak 10 bungkus. Alhamdulillah rezekinya tambah barokah. Amin Allahumma. Permisi, hapunten. Indah sekali pemandangan di desa ini, masya Allah. Makmurnya kita, guyup rukunnya kita. Iya, lewat sini tenanaon ibu. Permisi, hapunten. Iya, berasnya 2 kilo, umpangnya mie. Kalau di tempat saya umpangnya masih tempe. Oh ya Bu Kaji, alhamdulillah lewi kang 2 kilo ye. Ini namanya kondangan plus sombong sekalian. 2 kilo ini lebih dari 2 kilo Mumpuni. Alhamdulillah. Gimana? Ibu. Ngacunya jangan gini mas, nggak sopan ngacunya begini sama orang lebih sepuh. Saya ya nggak apa-apa. Oh saya baru kukur begini dikiranya pusing sama MC. Alhamdulillah ente pusing. Walaupun sakit, sesakit apapun yang namanya mubalik Bu, ketika di atas mimbar sakitnya itu hilang. Saya pernah tuh sakit gigi luar biasa sakit Bu. Sebelum datang itu empot-empotan banget nih Kak. Rasanya luar biasa. Ada yang bilang katanya lebih baik sakit gigi ketimbang sakit hati. Alah, lara kabeh. Lara banget Bu, sampai utek sini. Sakitnya nyetrum sampai ke kepala, saking sakitnya. Tapi masya Allah rahmat dari Allah, ketika naik ke panggung, ente sakit itu, nggak kerasa sama sekali sakit gigi. Turun dari panggung sakit deh. Kenapa begitu? Karena ketika di lokasi pengajian memang tadi saya awal menyebutkan tamannya surga. Maka kalau berangkat pengajian niatnya ditata, pikiran nanu bersih, supaya jadi amal kebiasaan kita orang-orang yang biasa melakukan hal yang baik. Amin Allahumma. Punten ge Bapak, hapunten. Ini sebenarnya saya pun nggak sopan negur langsung secara langsung otodidak di depan banyak orang. Hapunten pisan. Soalnya tadi baru kukur dikira pusing.
Baru juga dandani jilbab begini dikira pusing. Ngacung-ngacung yang belakang. Ih, saru banget ini. Saya juga selalu diingatkan oleh bapak saya, oleh kiai saya, kalau acung-acung memang ini jari telunjuk kan buat nunjuk. Tapi entah sopan kalau buat nunjuk seperti ini nggak boleh. Makanya saya kalau ceramah itu tangannya jari 5 ngacung semua. Apalagi masih bocah, gue mumpuni. Nah, punten ya bapak, jangan tersinggung bapak. Iya nanti amplopnya saya bagi 2. Iya, bapak amplopnya saya isi nah. Makasih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita belajar bareng-bareng ngaji nanu santai wae ya Ibu. Sepindah lagi maaf panpunten Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak MC, bukan saya menggurui ataupun apa. Saya pun tidak ada bahasa niatan untuk menggurui dan lain sebagainya, tapi niat kita ngaji sesarengan. Nggih Bu nggih? Kok nggih? Jenengan tahu bahasa Jawa? Jadi di sini Wanda, Jawa, Sunda. Oh, Sundawa. Sunda, Jawa. Oh, kalau di tempat saya Wanda, Jawa, Sunda. Tapi di sini karena orang Sunda dulu jadi Sundawa. Sundanya dulu mumpuni. Oh ya. Tapi orang Sunda kan juga hidup di Pulau Jawa kan? Ya sama udah. Supaya kita guyub rukun kabeh. Allahumma. Bapaknya MC sebenarnya tadi niatnya baik, mumpuni tuh yang di belakang belum disapa. Hatur nuhun, saya sudah diingatkan. Bu, assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Ente kebagian? Sebelah sini ente kebagian. Makanya mangkat nugasik. Ibu-ibu di sini duduk calik, alhamdulillah kebagian kursi kan berangkatnya dugasik, betul Bu? Yang gak kebagian snack tetap rezekinya nu barokah. Anak itu tergantung orang tuanya. Makanya minyak ya minyak, lenga cari sini naon? Minyak ya minyak, cai ya cai. Cai sama minyak sifatnya sama-sama cair. Tapi walaupun minyak dan cai sama-sama cair, dia bisa kembul tapi nggak mungkin campur. Kembul itu kempel ya Bu. Bisa kempel tapi nggak mungkin campur. Mesti kalis, bahasa Cilacap Kroya kalis, mesti misah. Walaupun bisa kembul, bisa kempel, tapi nggak mungkin bisa campur. Anak kita begitu. Kalau orang tuanya cari rezekinya bersih, halalan toyiban, ketika dikonsumsi oleh anak, berarti keluarganya mengonsumsi barang nusai. Karena yang dimakan adalah bersih, halalan toyiban, yang dirahmati, diridhoi oleh Allah, maka darah yang mengalir di dalam tubuh pasti darah yang baik. Darah ngumpulnya di mana? Di jantung. Jantung tugasnya ngapain? Memompa darah ke seluruh tubuh. Maka yang dimakan adalah barang yang halalan toyiban, maka jantung memompa darah nusai ke seluruh tubuh. Karena darahnya sae, maka ruh yang bersemayam di dalam tubuh pun ruh yang baik. Karena ruhnya baik, pikirannya, mikirnya mesti mikir baik. Talingana buat mendengarkan pasti mendengarkan barang yang baik. Tutuke, lambene, bahasa Sundanya tutuk naon? Mulut wae bilangnya. Sungut. Sungut. Sumut apa sungut? Oh pakai M. Pakai mim. Sungut. Oh, iya pangambung. Iya sungut. Iya beheng. Oh beteng, iya beheng. Ya. Oke. Terima kasih. Saya jadi tambah kosakata.
sungut. Oh iya ibu yang nu kepanasan panjenengan sadayana duduk di masjid wae. Iya masjid betul. Oh boleh desanya di dia. Allah Karim, saya baru tahu. Berarti entah di depannya rumah Pak Samsudin, entah di kepala desa balai desa pun ya tetap deket rumahnya Pak Aris. Mohon ibu kalau mau calik di balai desa tenanaon kayak karena iya panas walaupun gak lihat Raina Mumpuni Rai pokoknya kalau nggak lihat mukanya Mumpuni tenanaon yang penting suaranya masih jelas. Mohon ibu nu pada kepanasan hari ini insya Allah penyakitnya diangkat kabeh oleh Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kanggo ngelong dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 2. Lanjut sampai jam 2. Darah di dalam tubuh itu juga pengaruh dari apa yang kita makan, Bu. Makanya namanya orang tua wajib cari rezeki yang bersih, wajib cari rezeki yang halal. Karena apa yang kita makan pengaruh dalam darah kita, mempengaruhi watak, mempengaruhi sifat, mempengaruhi sikap. Karena ruh yang mengalir, yang bersemayam di dalam tubuh itu pengaruh dari makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau sampai orang tua cari rezeki kok sampai barang haram, ketetepan barang yang tesae, maka apa yang bersemayam di tubuh berarti barang tesae, barang nu goreng. Mau nih saya ngomong betul laras berarti ruhnya ru goreng. Akhirnya matanya kalau ngelihat sukanya melihat barang nu goreng, talingan buat dengerin sukanya dengerin barang nu goreng, sampai seluruh anggota badan setiap dia beraktivitas kelakuannya kelakuan nu goreng. Na'udzubillahi min minyak ya minyak, cai ya cai. Kalau dari rumah sudah diberikan rezeki yang halal, dari rumah sudah diajari adab, ketika dia merantau anak ini entah di sana ketemu sama cai yang terbagus sama minyak, tapi karena dasarnya adalah cai dari rumah yang baik, adab yang baik, rezeki yang bersih. Walaupun cai ketemu sama minyak bisa kembul, tapi nggak mungkin campur. Kembul sama tukang mabok gak mungkin kecampuran jadi tukang mabok. Sebab apa? Cai ya cai, minyak ya minyak. Maka dari itu namanya orang tua yang pertama mencari rezeki ingkang halal, rezeki nu sae, rezeki nu thayyib untuk anak istri dan keluarga, supaya apa yang bersemayam di tubuh adalah barang nu sae. Amin Allahumma. Amin. Saya mau tanya, Bu. Assalamualaikum. Ibu pernah marahin anak kapan tuh, Bu? Pernah. Sering. Nggak cuma pernah tapi sering. Oh, kalau sering marahin anak, kira-kira sing angel bocahe apa sing ngeyel sing tua? Si ibu jawab, saya sadar saya yang salah. Berarti ini orang tua yang bijaksana nih. Soalnya kiai saya bilang, mulang bocah, ngajarin bocah sama ngajarin wong tua itu lebih mudah ngajarin bocah. Soalnya banyak wong tua ngeyel. Ya bukti nyata, entu teh budak sama entu teh wong tua itu monine beda. Ih betul nih, entu teh bocah karo entu teh wong tua moninya bunyinya beda. Bukti nyata nih, kentutnya bocah bunyinya saru. Saru tahu saru? Ente sopan. Cara sini naon? Sarua. Entu teh bocah bunyinya saru. Bocah nggak sengaja duk kepentut di hadapan si ibu. Tit. Ibu bilang, oh bocah sembarangan, bejujag. Ngentut nang ngarepe wong tua saru, entu teh bunyinya saru tuh. Giliran ibu kentut di hadapan bocah berat brot. Ibu bilang ora apa-apa wis tua iki.
Ngeyel ente. Ngeyel ente. Berarti akeh wong tua ngeyel nih. Dume bocah masih kecil dibilangnya saru, giliran yang udah tua katanya tenanau nanuis tua. Nik terkadang banyak orang tua sombongnya begitu, arogannya begitu, padahal anak juga harus diberi hak untuk berbicara. Dia juga punya hak sebagai anak. Maka dulu ada cerita nih, di zamannya Umar bin Khattab ada salah satu orang, yaitu seorang ayah sampai tegang geret anaknya lanang. Anak lakinya itu diseret, dibawa di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sang ayah bilang, ya Khalifah, nih anak kandung saya sudah ngerawat, sudah membesarkan ini anak. Bareng besar dia nantang sama bapak, nggak nurut sama omongannya bapak. Ini anak kandung saya pasrahkan kepada panjenengan. Mangga ini anak kandung saya diadili seadil-adilnya. Saya udah angkat tangan nih, nggak mampu saya didik anak durhaka model begini. Sang ayah bilang begitu sampai matanya merah, batuknya nyelang kirut. Us pokoknya medeni banget sambil marah itu sang ayah. Tapi Khalifah Umar bin Khattab dia menang bu, diam, masih cicing itu. Kenapa masih cicing? Soalnya belum tahu tentang kimpul permasalahannya naon. Tapi si anak dimarahin begitu di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sang anak tangannya ngacung ame bilang begini, ya Khalifah, saya memang salah nantang sama bapak, tapi maaf punten, saya mau bertanya apakah saya diberi hak untuk berbicara di sini ya Khalifah. Oh, arep ngomong apa kuele? Begini ya Khalifah, saya salah gara-gara nantang bapak saya. Tapi ketika saya disebut durhaka, kalau ada anak durhaka, apa juga ada orang tua yang durhaka sama anak? Si anak tanya begitu, bapaknya lebih mendelik maning. Oh, bocah ngajak ribut nang ngarepe pemimpin. Tapi sang Khalifah terus jawab, oh kalau kamu bertanya masalah hak, saya akan menyampaikan hak, bahwa kamu juga punya hak untuk menerima masukan dan kamu punya hak sebagai anak. Saya sampaikan le, ternyata kalau ada anak durhaka, jangan lupa ada orang tua yang durhaka juga sama anak. Siapa orang tua yang durhaka kepada anak? Pertama, orang tua yang tidak memberikan rezeki cukup kepada anak. Yang kedua, orang tua yang tidak memberi nama baik kepada anak. Dan yang ketiga, orang tua yang tidak mengajarkan bab agama kepada sang anak. Itu disebut orang tua yang durhaka. Ya Khalifah, saya dari sejak kecil belum diberi rezeki cukup oleh ayah saya, karena bapak saya istrinya banyak. Dan kebetulan ibu saya adalah seorang budak, seorang pembantu, sehingga ketika lahir saya tidak diberi rezeki cukup oleh orang tua saya. Yang kedua, ketika hamil saya, ibu saya memang seorang pembantu, tapi setelah saya lahir, saya diberi nama Juala. Juala itu artinya anak budak. Anak budak maksudnya budak itu budak pembantu. Kalau di Sunda budak itu kan bocahnya. Kalau ini yang dimaksud budak bahasa Indonesia itu pembantu, hamba sahaya. Karena ayah saya menikahi ibu saya seorang budak, hamba sahaya, seorang pembantu rumah tangga. Ketika saya lahir, saya diberi nama Juala yang artinya anak pembantu. Dan saya dari sejak kecil tidak pernah diajarkan Al-Quran. Saya tidak diajarkan dengan bab agama. Kalau ketika saya bareng gede nantang karo seorang bapak, salahkah saya atau orang tua saya yang durhaka kepada saya? Tuh kalau udah begitu kan wong tua wis orang mau sekedar izin bu. Bahkan ada anak yang sampai malah membawa orang tuanya ke dalam neraka gara-gara seorang wong tua yang tidak mampu mendidik anak-anaknya. Maka yang pertama, orang tua wajib mencari rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Maka ada waktu, namanya 3 waktu ini, ada waktu hailullah, ada waktu qailullah, ada waktu ailullah. Ini waktu-waktu hailullah bu. Waktu hailullah itu setelah sholat subuh. Mesti wayai habis sholat subuh itu ngantuk banget.
Jam 9, jam 10 sampai jam 11. Ini lagi ngantuk-ngantuknya nih. Iya betul. Saya dulu waktu lagi di sekolah itu jam 10 ayah habis istirahat mau nyambung lagi sekolah. Masya Allah matanya abot nemen bu. Dan ternyata memang kalau ngaji kok ngantuk, sebab kita memang kalau ngaji lagi digoda setan. Setan yang menggoda orang ngaji namanya setan wasnan. Setan naon? Wasnan. Kon jenengan ketawa. Oh di sini ada yang namanya wasnan. Anda jangan salah paham. Mungkin makna secara Sunda dan makna secara Arabiah itu berbeda. Kalau mungkin di sini di Sunda di Jawa wasnan mungkin mengemu mengandung arti yang bagus, maknanya baik secara bahasa Sunda atau Jawa. Tapi yang saya sebut ini adalah nama setan yang suka ganggu orang mengaji. Namanya setan wasnan, bukan Pak Wasnan. Bu mah. Setan wasnan adalah setan yang khusus mengganggu wong ngaji. Kenapa wong ngaji ngantuk? Kenapa wong ngaji kok mripate sepet banget? Karena sengaja setan wasnan nyebar tepung. Cuma kan nggak kelihatan tepungnya. Nyebar tepung, makanya kita gampang matanya rasa sepet banget. Yang kedua, wong ngaji itu kenapa kok nggak anteng? Geser-geser bebokonya tuh kan? Karena panas ya bu. Ngaji kok kelipikan wae, wegik wae. Itu karena sengaja setan wasnan nyebarin paku di pantatnya sampean. Pokoknya orang ngaji tuh rasanya kepengin cepet selesai mulu. Apalagi ngajinya sama ngaji rutinan. Udah ngantuk, bokongnya panas, geser-geser bae bokongnya. Itu sengaja setan wasnan nyebar paku di tempat duduk sampean. Makanya orang ngaji niatnya ditata, yang kepada kepanasan bukan gegoda setan ya bu ya, karena sikon. Situasi dan kondisinya memang panas, maka kita wajib saling menjaga kesehatan badan kita. Sumangga cari lokasi nu sae, mangga panjang lagi, maju lagi tenan naon ibu, supaya nu tipengker sana ke bagian lokasi nu kepenak. Lokasi nu kepenak. Insya Allah panasnya hari ini menjadikan sehat badan kita, sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjutnya bu, shallu ala Nabi Muhammad. Maka orang tua kepala rumah tangga supaya habis subuh ini jangan tidur. Habis subuh yang golet ma'isyah, kerja nyambut gawe, golet ilmu, semangat nyambut gawe aktivitas. Ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia lu semangat menggapai barang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah minta tolongnya sama Gusti Allah. Yang paling penting wala ta'jiz, jangan males. Wala ta'jiz, jangan beler. Wala ta'jiz, jangan sungkan. Wala ta'jiz, jangan keset. Bahasa Sundanya beler naon ya bu? Sami beler. Jadi wong lanang aja beler. Wong lanang kepala rumah tangga mau ngarep-arep BLT karo PKH. Belompong kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kayak petelesan kotor. Jadi kepala rumah tangga kudu semangat nih. Maaf ya bu, kalau ada laki-laki sampai nggak semangat ibadah, nggak semangat golet ma'isyah, ini bahaya. Ketika terbentur suatu masalah di dalam keluarga, pasti sing wadon ngomongnya gak goreng, ngomongnya goreng. Lagi lebih sugi wong lanang baik ake wong wadon wani karo wong lanang, seganteng-gantengnya lurah Pangawaren.
sekali digentak nang si wadon mesti langsung kisut kayak dompet bodol. Sengganteng-gantengnya Pak Banser pakai seragam disentak nang si wadon mesti langsung lemporok. Itu lebih ganteng lebih sugi sing lanang lah apa maning lebih sugi wong wadon. Kok laki-laki nggak mau maisah nggak mau ngibadah pasti sing wadon ngomongnya elek ngomongnya goreng. Oh ya. Oh kondangan, alhamdulillah. Oh katanya muter aja Pak. Lewat halaman balai desa. Bisa lewat sini. Kalau lewat halaman balai desa ya muter menculat pagar ya Bu. Ayah tenan naon nih Bu. Umpamanya ayah nu kondangan deui kari diwasih jalan wae ya Bu ya. Ya tenan naon lewat sini kasihan Bu kondangan disuruh lewat karangan. Ayah hapunten alhamdulillah. Di sini kalau hajatan itu sampai berapa hari Bu? 2 hari. Oh. Memang kalau di tempat saya itu cuma 1 hari orang kondangan. Langsung tumplak-blak sekalian. Cuma ada cumanya nih. Cuma nggak baiknya ketika lagi hajatan terus pengajian kadang-kadang nggak fokus untuk ngaji. Soalnya apa? Yang punya rumah sambil nampak amplop. Ya terima kasih ya matur nuwun selutup. Matur nuwun ya lagi selutup. Yang kondangan makan soto, makan bakso, lagi makan nasi. Saya ngaji ngomong nggak didengerin. Emang saya ngaji sama piring. Makanya kenapa kalau ngaji sampai 2 hari, kemarin hari haknya mungkin kondangan ramenya, sekarang khusus lagi pengajiannya. Begitu ya Bu. Beliau kondangannya carry karena memang jauh, karena saudara jauh, jadi akhirnya kebagian yang hari kedua. Caranggon Cilacap bahasa Kroya nyebutnya kondangan dorang. Sarwa. Kalau dari Jepang namanya kondangan Doraemon. Kembali lagi. Lagi bahasa apa? Lagi semangat. Aduh. Oh iya, wong lanang. Cari rezeki kudu semangat, gayuh kemanfaatan kudu semangat, ibadah kudu semangat. Soalnya kalau wong lanang kepala rumah tangga, nggak mau golet maisha, nggak mau kerja. Kayak ngapa wong wadon gone ngomong elek goreng karo wong lanang mesti ngomong elek Pak. Sampean dadi bojone aku ora usah kaken polah lah ya. Sampean bojo karo aku kan mau modal kolor-kolor wungkul. Allah karim. Wong lanang dibegitukan langsan teu Pak. Langsa Pak Banser bilang. Akhirnya wong lanang pada jawab modal kolor-kolor wungkul tapi kan ayah isina. Kakak tenan naon ora apa-apa. Isina nggak tahu lah Bu. Memawin dadakan takon barangan. Bu punten, walaupun jenengan umpama nikah sama seorang suami panjenengan lebih kaya, lebih sugih, lebih pinter, jangan sampai wong wadon suka gentak nyentak sama laki Bu. Kasihan salakine panjenengan. Soalnya naon, kalau seorang laki-laki parantos digentak disentak oleh istri, hilang wibawa seorang suami, hilang karisma seorang laki-laki. Apalagi kok gentak tukaran padu pasea. Betul. Pasea di hadapan anak. Jangan salahkan ada anak yang terkadang berani nantang orang tuanya, yaitu gara-gara seorang istri yang berani gentak sama seorang laki-laki. Apalagi sampai ngetiplak kena. What is a ngetiplak kena? Wong wadon nyepelein wong lanang. Masa wong lanang kon ngumbai cawet? Nih. Bahaya ini. Di tanah Arab memang ya namanya nyuci itu bukan kodratnya wong wadon. Wong lanang pun boleh nyuci. Tapi ini kita di tanah Jawa, di tanah Sunda, pamali, ora ilok sampai wong lanang ngumbai cawete wong wadon.
Maaf nih kalau istri lagi uzur, ada halangan, sakit, ataupun habis melahirkan, atau lagi parah, lagi sakit umpamanya, boleh Bu. Tapi lagi ketanggungan pun, umpamanya lagi ketanggungan habis mandi Pak, si cuma pakai handuk ini Pak, lupa itu baju habis dari mesin cuci tinggal dijemur, ngapunten pisan ya Pak, tolong saya dibantu dijemurin, boleh. Tapi kalau sampai wong lanang dina-dina pegawai ngumbai cawate wong wadon, railok pamali, hilang wibawa seorang kepala rumah tangga, hilang karisma seorang laki-laki, hilang karisma seorang suami. Jadi wong wadon maaf, bukan saya menyampaikan bahwa nyuci adalah kewajiban wong wadon, bukan. Tapi kita pakai adab Ibu. Tetap soalnya kalau sampai wong lanang nun saya bukan ngumbai cawate sing wadon, anak pun akan demikian sama orang tua, nyepelein. Maka dari itu kita sebagai orang tua memberikan contoh teladan yang baik. Seorang istri sepinter apapun jenengan, sesugi apapun orang tua jenengan, jangan sampai nyepelein, mengerendahkan yang namanya kepala rumah tangga. Soalnya begini, sering kejadian wong wadon-wadon wani karo wong lanang, wong apa jilbaban, nek jilbabane kok asing ngerasani tanggane ngomongnya elek. Bukan salah jilbabnya, tapi salah biwirna. Ada orang jilbaban tiap hari baca Quran tapi sing ngegosip, kira-kira yang salah jilbabnya apa sing salah wonge? Sing salah wonge. Jangan salahkan jilbabnya, jilbabnya udah bener, mudah-mudahan jilbabnya bisa istiqomah. Kalau udah jilbaban kan tinggal didandanin akhlaknya, betul Ibu? Laras Ibu? Karena mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di bibirmu. Ngomong iku kudu nganggo waton, aja mung waton ngomong. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang iman sama Allah, iman sama hari akhir, hendaklah bilang ngucap yang baik. Ente bisa ngomong nu sae leuwih becik cicing cicing, cara Cilacap silent please. Kroya nyebutnya silent please, di sini cicing. Kalau belum bisa ngomong nusae, lebih baik cicing. Cicing itu lebih baik ketika mau ngomong jelek tuh. Ti siti rungokna. Dina-dina jilbaban ngene ngomong sih merasani tanggane. Bikin status nang WhatsApp jangan suka nyindir-nyindir. Nu disindir ente kerasa, nu disindir ente mikir. Tetangga baca malah ikut kesindir. Yang dirasani wong hiji, yang kerasa wong sengalam bumi. Bikin status nu hati-hati Bu. Hari ini panjenan pakai masker, secara harfiah jaga kesehatan, tapi secara filosofi pakai masker, ngomong juga pakai filter. Bikin status ora kabeh wong seneng, ora kabeh wong sengit Bu. Lagi ada masalah, saya harap jangan sampai dibikin status di story WhatsApp. Wong lagi sengit karo jenengan, ngerti sampean aya masalah malah seneng. Mun seneng sampai keprok. Mun keprok ora karo tangan, karo sikil. Lagi seneng pun jangan dibikin status berlebihan, khawatirnya menimbulkan sirik iri dengki. Bikin status hari ini habis makan di luar sama papa, kemarin habis dibeliin kalung, sekarang dibeliin gelang, katanya besok ayah mau janji dibeliin cincin berlian. Ih, makasih ya ayang embeb. Gimana suami sendiri nggak direbut orang, nggak direbut tetangga, wong tiap hari dipromosiin lewat status WhatsApp. Kita tiap hari ngaji, mari kita belajar lisannya dijaga. Bagaimana menjaga lisan? Banyakin baca Al-Quran di pengajian supaya nggak ngegosip. Banyakin zikir amal solawat, kerong-rungokna maca solawat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mumpuni kom rongos nemen ya astagfirullah, astagfirullah.
supaya nggak ngegosip. Akhirnya dilutik mau ngerasani, ih aku lagi ngapal zikir meninggi, astagfirullah astagfirullah subhanallah subhanallah ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Akhirnya nggak jadi ngegosip. Soalnya apa, kebanyakan akhirnya zikir. Ada yang ngomong beginilah, orang nang desa nang kota urip gangel mumpuni tuku kipas angin online tanggane kepo, kulkas nembe teka tanggane ngintip, tuku motor PCX dikira kreditan. Urip mesti kayak gue nang desa, KB pada ngerasani kepo. Mending urip nang perumahan. Nang perumahan kan kanan kiri pada kepo, urip dewek-dewek. Nang desa isine dirasani tok. Kalau hidup maaf nih, nggak di desa, nggak di kota, nggak di perumahan, nggak di kampung, namanya hidup ya mesti harap diomong wong. Nek ora kepingin diomong wong, ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang desa, ora usah urip nang kota, urip nang kuburan. Kanan kiri nana sing ngrasani resiko bu. Uang kita lagi berbuat baik saja terkadang masih dicari jeleknya. Lah apalagi sampai berbuat jelek, kan begitu. Inilah hukum adat di masyarakat, entah di perumahan, entah di desa dan di kota. Namanya hidup ini kita bersosial, makhluk kita adalah makhluk sosial. Nggak bisa hidup menyendiri tanpa adanya ikatan tali persaudaraan antara yang satu dengan yang lain. Tenan naon mbah, namanya putu nangis rewel beli mainan ada, alhamdulillah tuh dikasih. Ayah lihat saya langsung menang tuh kan. Iya, tenangis lagi. Alhamdulillah, namanya bocah begitu bu. Terkadang bae wong tuane ora pengertian, ngerti anake nangis wong tuane cicing karo dijiwit cicing. Ini sungut bilang cicing, tapi kan tangannya sambil jiwit. Ya nggak mau cicing, orang dijiwitin. Namanya bocah, ngantuk nangis, pengin mimi nangis, kepingin beli es nangis, kepingin beli mainan nangis, ngerti nangis nang mamane dijiwiti. Wong tuane basing kurang pengertian. Umpama di lokasi pengajian ya bu, di tempat ziarah ataupun ada anak nangis, kita nggak usah mawi repot, nggak usah mawi riweh risih, nggak usah. Namanya anak seperti itu. Kita aja yang dewasa terkadang kurang pengertian. Kenapa ada seorang ibu sampai anak kecil dia bawa ke lokasi pengajian, ke tempat ziarah, itu ngalap barokah. Kan kepingin supaya anaknya juga dapat barokah ilmu dari kiai, doa dari para masayih. Jadi nggak apa-apa kalau di lokasi pengajian ada ribut anak utawa bocah pada nangis, wong tuane mawon sing harusnya lebih bijaksana. Nangis kepingin jaluk apa? Gawak metu, jaluk apa kowe? Balon mak, balon. Moga-moga bakul-bakul pedagang pun tangkene laris kabeh, berkah kabeh. Loh, ini kita datang ke sini udah niatnya sodako, pahalanya sodako bu. Si mau narap tuku manuk dadi tuku manuk. Si mau narap tuku kepompong dadi tuku kepompong. Kepompong itu sini ayo ibu apa? Cara sini apa? Oh kumang. Ya. Si mau narap tuku kumang jadi tuku kumang. Si mau narap tuku balon jadi tuku balon. Sodako itu. Walaupun panjenengan dapat barangnya, si bakul dapat duitnya, itu sudah kelebu niat sodako, ngelarisi karo bakul pedagang. Simone ora diundang nang Pak Aris karena melu pengajian jadi kondangan. Sodako, jenengan senyum kali kula balas senyum kali jenengan sodako. Mudah-mudahan tambah gede pahalane, berkah nguripe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut lagi, tadi sampai mana lupa lah. Sampai kolor. Gimana ceritanya ngaji bab kolor? Aneh wae sampean. Seorang kepala rumah tangga harus memberikan contoh teladan nusai kepada anak-anaknya, memberi rezeki cukup, semangat ibadah, semangat maisha, supaya itu berkah keluargane. Yang kedua, orang tua wajib memberikan nama nusai, nama nu baik. Fah asinu asma akum,
perbaikilah, perindahlah nama kalian. Karena apa? Kanjeng Nabi ngendikaken perbaikilah, perindahlah nama kalian, karena kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya, bahkan sesuai nama ayahnya. Contoh, Arsaka Bima Samudra bin Bapak Aris Rudianto, saya malaikat. Dipanggilnya sama malaikat. Besok pun kita dipanggil sesuai namanya dan nama ayahnya, maka orang tua wajib memberikan nama Nusae. Walaupun nama Nusae boleh ambil dari Al-Quran, tapi kalau mau ngutip dari ayat Quran, tanya dulu sama Pak Kiai. Ada nih, Dume ambil dari ayat Quran, ada anak namanya Malikal Mulki. Waduh, merinding saya, ya Allah, keri aku. Malikal Mulki, saya merinding. Rajaning raja, itu nama luar biasa berat, karena wajib harus disematkan kepada nama Tuhan. Gak boleh seorang hamba namanya Malikal Mulki, gak boleh, karena itu nyalai, abot banget ibu. Makanya terkadang saya ada lihat tuh lanange jagat, waduh lanange jagat, saya udah merinding duluan. Serasa kalau lanangi jagat berarti tanggung jawabnya gede, ngelanangi wong wadon sang alam dunya. Kaya dewe ketok sing duwe kunci. Loh, berarti kan maknanya begitu, Bu. Itu makna sombong banget itu. Lanangi jagat. Wong Kanjeng Nabi saja pemimpin umat manusia sang alam dunya begitu, enggak sombong. Lah anak kok tulisan lanangi jagat. Nama Malikal Mulki itu terlalu berat walaupun baik, Bu. Maka kalau kita mengutip memberikan nama anak dari ayat suci Al-Quran, tanya dulu sama Pak Kiai. Kiai, ini maknanya bagus apa enggak? Sesuai dengan seorang hamba apa enggak? Namanya maknanya saya bantu. Tanya. Jangan sampai kita memberikan nama asal-asalan pun juga enggak boleh. Dumeh anaknya lahir dina Rebo dijenengi Boge, Rebo Wage. Anaknya jenenge Tupon, lahirnya Satupon. Sanen bar Selasa terus Senin. Ternyata Sanen artinya puasa Senin. Ya boleh sih menyesuaikan waktu, tapi Islam nggak mensyariatkan seperti itu, Bu. Soalnya kalau hanya sekedar mensyariatkan dengan terkondisi waktu, lahir pas lagi udan bledek ngampar-ngampar, anaknya diberi nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Akhirnya bocah paling gentak-gentak ngomongnya kayak bledek. Bahaya juga. Memberikan nama yang sesuai, yang kita tanya dulu sama para sesepuh, maknanya artinya apa, bagus apa ente. Dan Islam tidak mensyariatkan supaya memberi anak itu singkatan dari nama ayah dan nama ibunya. Contoh ya, bapaknya Dedi, mamake Novi, anaknya Devi. Siman dan pantes gue. Kasihan yang bapaknya Basuki, ibunya Komariah, anaknya Baskom. Kalau ya memang bapaknya namanya bagus Basuki, tapi kalau umpama ini ibunya juga namanya baik Komariah Bulan, tapi kalau kok singkatan dari nama orang tuanya kan kasihan, bapaknya Basuki memakai koko mana kayak tadi Baskom. Makanya Islam hanya menganjurkan, boleh mengutip dari nama sahabat, boleh nama nabi, boleh, tapi ya dari cara mendidiknya bagaimana. Kasihan namanya Yusuf, bocah kelakuannya nakal, bajingan tengik, gontolodong, tukang main kertu, jenenge Yusuf. Ya kan eman-eman melas. Jangan sampai apalah arti sebuah nama. Oh, nama itu pentingnya luar biasa. Ada tuh di daerah Banyuwangi dulu, namanya Syaiton, Bu. Gue entah uang tuane bagaimana, apa ngutip dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kok motonya di syaitonirrajim. Kasihan kalau besok anaknya gede dilala jadi ustadz, jadi kiai, kita sambut alhinal kiram bapak kiai syaitonirrajim, jamangai bubar sing teka setan. Memberikan nama yang baik sama anak-anak kita. Kalau toh niki namanya bagus banget,
berkah dari samudra luar biasa. Arsyaka Bima samudra Arsyaka. Oh ya, Arsyaka. Yang tahu pastinya Pak Rudi dan Ibu Irma. Saya takut ngartiin bok salah makna. Intinya ngerti ini samudra netok karo Bima. Bima tokoh wayangan yang begitu luar biasa, baik sifatnya, kuat dohir batinya, mudah-mudahan kuat iman takwanya. Dikasih nama samudra berkah. Samudra mungkin Bu Irma kepingin de Arsyaka ini besok ketika besar jadi pelaut. Mudah-mudahan punya ilmu yang luasnya bagaikan samudra, sabarnya bagaikan samudra, pengetahuannya luasnya bagaikan luasnya samudra. Amin Allahumma. Nama yang baik sama anak-anaknya. Ada yang bilang lah Mumpuni itu nama panggung apa nama apa itu? Dikira nama panggung nama saya. Asli nama dari bapak mama ke saya. Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Nama kakak saya Palupi Eka Yakti, yang kedua namanya Tunjung Binarto, langsung saya Mumpuni Handaya Yakti, nomor 4 namanya Yakti Wanci Widandani, yang kelima namanya Anjung Wicaksono. Iya panjang-panjang banget kayak kereta api. Yang pertama Palupi Eka Yakti, maknanya Palupi adalah contoh, Eka itu anak pertama, Yakti itu yang sesungguhnya. Dari bahasa Yakti artinya sak temene. Jadi Palupi Eka Yakti anak pertama yang buat menjadi contoh adik-adiknya. Langsung Tunjung Binarto. Tunjung itu artinya kembang, Binarto gue sing berbinar-binar. Wih, jadi kembang negara sing bersinar-sinar. Wah mantep banget. Jebule bocah ireng. Ora apa-apa. Yang ireng-ireng jangan kecil hati ya Bu ya. Wong ireng itu banyak keunggulannya. Yang pertama tahan lama. Yang kedua anti gores, nggak gampang lecet. Dan yang ketiga nggak gampang luntur. Nang panasnya ireng bae, nang apa dangan ya ireng bae kan orang luntur. Kemudian saya namanya Mumpuni Handaya Yakti. Maksud bapak saya dari kelima anak, memang kalau perempuan ada yaktinya semua, yang artinya yang sesungguhnya, yang sak temene, betul-betul supaya dia jadi orang yang bersungguh-sungguh. Mumpuni artine bocah sing bisa golek duit. Si Ibu Manu no yang jilbabnya berem-berem ya. Mumpuni bocah sing bisa, ibu nena bayi golek duit. Ya tak amin nih baik. Mumpuni artinya anak yang bisa. Yang kedua Handaya Yakti artinya kabar yang nyata. Jadi Mumpuni Handaya Yakti maksud orang tua saya adalah doa supaya saya mampu menyampaikan kabar yang hak, kabar yang nyata. Temenan jadi tukang ceramah. Alhamdulillah, tapi jangan salah paham Ibu. Nggak semudah saya ceramah itu keluar dari Indosiar, jebolan juara siji, terus bisa jadi dai kondang. Oh, nggak semudah itu guys. Mondok dulu, ngaji dulu, prihatin dulu, hidup rekasa dulu, baru bisa ceramah di hadapan orang. Lah Mumpuni sekarang masih 26 tahun rekasane kapan? Anda melihat saya yang sekarang. Dari sejak kecil saya dididik oleh bapak saya. Dadi angon wedhus-wedhus kula 43 lanang kabeh. Sing wadon mau ngaku tok. Tapi aku duwe wedhus, aku ngangon. Kalau hanya sekedar jebolan dari audisi juara 1, ya nggak mampu Bu, 1 hari 3 panggung. Saya dari sini pindah ke Cimanggu, dari Cimanggu nanti malam jadwal ngaji di Purwokerto. Jadi 1 hari tiap hari saya 3 lokasi Bu. Kemarin pagi saya di Pekuncen Banyumas, sorenya kemarin di Kuta Bima Cimanggu. Dari Kuta Bima tadi malam saya dari Haji Barang, pulang tadi pagi berangkat lagi ke sini. Jangan bentar-bentar dikeprokin. Lagi kampanye wae. Saya bukan pamer Ibu, tapi cair. Ya Allah, tabahkanlah hambamu ini ya Allah.
Jangan emosi, saya lagi puasa ya Allah. Untung saya lagi puasa. Jadi ya saya nggak emosi, jangan bilang cair. Ada ceritanya Kiai ceramah jadi cair. Berarti saya yang ceramah, jenengan yang hitungin amplop. Halo ya. Ya moga-moga yang artinya cair itu yang berkah ya Bu ya. Amin Allahumma. Saya bukan cerita pamer Ibu Bapak, tapi saya menceritakan kepada jenengan, namanya bayi lahir kan nggak mungkin langsung bisa lari. Ada prosesnya dulu Bu. Ada belajar kemurep, belajar tengkurep, belajar onggong-onggong. Ibu tahu onggong-onggong tuh? Tuh kalau mau berangkang itu, mau merangkak itu kan belajar onggong-onggong dulu biar tangannya kuat, dengkulnya kuat, maka gongong-gongong-gong, gongong-gongong di tempat saya. Onggong-onggong. Di sini juga onggong-onggong. Onggong-onggong. Kalau udah bisa onggong-onggong dia belajar merangkak. Wis belajar merangkak kali belajar deg-degan. Wis deg-degan kali rembetan. Wis rembetan kali titah-titah. Wis kali titah-titah melaku biasanya bisa kepaduk ke sungkra nggih mboten? Leres mboten? Saya pun lagi belajar sama panjenengan masyarakat. Terkadang maaf nun sewu, banyak orang punya pemahaman saya lulus dari Indosiar, keluar dari Indosiar terus bisa ceramah sedemikian rupa. Nggak semudah itu Bapak Ibu. Kalau ngaji hanya sekedar mondok di Indosiar, internet sekarang lebih pinter Bu. Masa ngaji cuman modalnya lewat internet? Apa besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab? Si ceramah begini saya konsep dulu, saya ngaji dulu, prihatin dulu di rumah. Bagaimana latihannya dari umur 8 tahun saya latihan ceramah. Dari habis Isya sampai subuh, dari Isya sampai subuh tiap hari. Ngantuk sebentar saja nggak boleh sama bapak saya. Supaya apa? Ngaji kok dari Isya sampai subuh. Kuat meleknya saya praktekin sekarang Bu. Saya jarang banget tidur. Paling tidur di perjalanan Bu. Paling 10 menit. Itu juga dinamakan bukan tidur sempurna, tapi menurut saya luar biasa nikmat. 10 menit tidur terus datang di sini langsung fresh lagi 10 menit itu udah luar biasa. Makanya tadi jujur saja Pak Banser ini nggak protokoler ini. Kan perjanjiannya jemputannya di terminal Karangpucung. Oh, saya mampir ke Alfamart yang sebelum Karangpucung, yang sebelah kanan jalan dari arah wetan, yang setelah pom bensin itu. Kenapa saya mampir Alfamart padahal saya lagi puasa? Supir saya perlu nginum. Walaupun saya puasa, tapi kan supir perlu otak cerdas, bawa mumpuni loh, bawa nyawa, perlu udut, perlu kopi. Iya, perlu ngerokok dan lain sebagainya. Maka saya mampir ke Alfamart. Banser weruh mobil saya menggok ke Alfamart, dijemput di Alfamart. Belum pula pakai kaos kaki saya. Akhirnya, wih, anak Pak Banser langsung kaos kakian, banter banget saya. Ya nggak apa-apa sih, saking semangatnya Pak Banser, baru lihat mobil saya dari terminal, kayak mumpuni, kayaknya mumpuni, langsung dijemput ke Alfamart. Nah itu maksud saya, kenapa saya di perjalanan tidur 10 menit udah sempurna, karena memang dari sini pindah lagi ke Cimanggu, dari Cimanggu nanti malam di Prokerto. Ini saya perlu waktu. Kenapa saya masih sehat? Alhamdulillah, karena dari sejak kecil udah biasa begitu Bu. Udah biasa puasa dari kecil pula. Udah jadi angon wedus tiap hari. Wedus kedingon rewel-rewel Bu. Namanya wedus. Weruh. Weruh ada tanaman hijau tapi kan gune tanggane. Terus ngomong dus wedus aja, tetap dipangan baik. Saya jaluk ngapura. Saya dari kecil juga jadi bakul es lilin keliling. Saya jadi bakul es. Kemarin saya ngaji di Desa Pabrasan, Kecamatan Sampang, bareng saya udah dewasa. Ada orang ngasih duit 1.200 tengkulo, 1.200 perak. Saya bingung, ini duit apa nih? Ame duit 1.200. Si perasaan saya bukan tukang parkir. Parkir aja sekarang 2.000 masih kurang 800 ki wong. Ini duit apa Pak? Ternyata dia bilang, dulu pas saya lagi gepyok nang sawah, jenengan adol es aku utang. Saya malah nelangsa Bu, ya Allah, ini orang masih kemutan.
punya utang sama saya 200, tapi saya ketika disarutang barang udah dewasa, saya dikasih duit 200, ternyata itu orang masih kemutan diutang sama saya. Ini satu teguran dari Allah. Mumpuni kue kelingan, kue kecilik, kue urip prakasa, kue anaknya wong orang duwe, kue pangon wedus, kue bakul es. Ketika ditegur saya nyarutang 200 bareng saya udah dewasa, itu kan suatu teguran bagi saya supaya saya jadi mubaleghah yang tanggung jawab, yang harus andap asor tetap tawadu, walaupun udah dibilang sama MC juara 1 berulang kali itu terlalu memuji saya, membawa nama baik Cilacap dan lain sebagainya. Saya tetap bakul es, saya tetap bangun wedus. Kenapa? Saya diingatkan dengan ada orang nyarutang 200 supaya saya jadi mubaleghah yang tetap andap asor, yang tetap tawadu, yang tetap rendah hati. Saya menyampaikan begini, maaf Bu, namanya putra putri panjenengan pun ketika ingin besok kelak jadi orang yang sukses, mampu membawa nama baik orang tua, ajarkanlah prihatin, ajarkanlah hidup yang sederhana. Walaupun jenengan wong sugih, walaupun jenengan orang yang kaya raya, tetap ajarkan anak adab asor, tawadu, rendah hati, supaya pun besok kelak besar jadi orang sukses, tetap orang yang membumi, orang yang rendah hati, orang yang mampu mendem jronjong dur karo wong tua. Amin Allahumma. Dina langsa kulalah. Soalnya terkadang banyak orang lihatnya cuma Mumpuni keluar dari Indosiar, gak semudah itu Bapak Ibu. Indosiar itu kata kiai saya batu loncat, lantaran sebagai wasilah saya dikenal oleh masyarakat. Tetap dari rumah saya belajar latihan prihatin, pun saya harus mondok Bu. Gak sekedar saya ceramah modal dari internet, cuma denger ngutip dari mana, gak bisa, harus mondok dulu. Saya sampai 26 tahun tua kaplak begini saya juga masih mondok. Saya mau tanya nih Bu, Assalamualaikum. Jenengan kalau pernah marahin anak, kiai saya bilang, maka salah satu cara untuk memisah orang tua yang suka tukaran marahan pasea sama anak, salah satunya dipisah rada jauh. Kalau udah dewasa disuruh merantau, cari ilmu, cari rezeki. Masih anak monggo dititipin ke madrasah, dititipin ke pesantren. Bu, anaknya Pak Rudi yang nomor pertama saja mondok di Ihya Ulumuddin di Kesugihan. Saya yakin nih kalau di Karangpucung orang tua pasti paham. Kadang orang tua maaf agamanya kurang mencukupi, maka anaknya dititipkan ke pesantren. Itu salah satu cara untuk mendidik anak kita supaya dewasa. Bocah di pesantren pasti anak sadar. Sadarnya gimana? Akan berpikir dewasa. Ya Allah, ternyata begini ya rasanya jadi santri, kayak iwak gurame. Tiap hari dipakani cacakan kangkung. Saya di pondok pun dulu nggak kerasan saya. Kenapa nggak kerasan? Ya gane kangkung dicajak, dilomboki kalau diuyai wungkul. Kan persis kayak iwak gurame. Begini nemen ya Allah, rasanya jadi santri kayak iwak gurame. Pancen bener ya Allah, iwak sing paling enak sengalam dunya, masakan paling enak sengalam dunya. Gue masakannya mamane. Aku njaluk ngapura, sering bantah karo mak, sering ngomong elek maring bapak, utawa kula kurang manut karo wong tua. Aku njaluk ngapura ya Allah, muga-muga bapak mama ke kula diparingi sehat panjang umur, ben ngesuk aku balik kang pondok bisa nyicipi kangkunge mama ke. Anak pasti di pondok itu berpikir dewasa Bu, mandiri. Akhirnya apa? Wong tua di rumah pun pasti ikut mikir, ya Allah, kayak anaknya nang pondok bisa urip apa ora ya. Lagi nang omah mangkat sekolah cawet bae disanding-sanding ngena. Nang pondok kon ngumbai cawet dewek. Ki bocah nang pondok mangan apa? Sehat apa ora? Muga-muga anakku duwe ilmu-ilmu sing manfaat barokah. Sing manut karo Pak Kiai, hasil maksud gue ning luruh ilmu. Barang anaknya bali dari pondok isine koreng sama gudik. Plus tuma. Ya Bu ya, yang anaknya di pondok pasti paham pisan. Maaf, walaupun anak di pondok sampai korengan gudigen gak apa-apa Bu. Udah penyakit parah iki, cuma koreng sama gudik.
Makanya namanya santri pasti habis bekas murah sama baud. Tapi walaupun santri korengan gudigen, justru namanya santri ngerasakna pahitnya. Bagaimana rekasannya cari ilmu sampai korengan nama gudigen tuh. Justru nek lagi kemeroyak kayak gue gatelan. Ibu tahu bahasa muyer ya. Luar biasa paham betul ini. Mune gatel nganti kemeroyak muyer pisan. Justru itulah ilmu dari pakai manfaat banget buat santri-santri dan anak-anak kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi jangan salah ya Bu. Ini maaf. Kita harus menghilangkan vonis dari masyarakat begini. Maaf. Ada anak nakal, dibuangnya ke pesantren. Giliran anak pinter di sekolah ranking siji, orang tua bilang, anu bahasa Sunda kalau manggil anak perempuan apa? Neng. Neng, kalau kamu di sekolah ranking 1 maka akan tak masukin ke sekolah favorit. Rata-rata begitu. Tapi giliran anak bocah nakal, bocah bodoh, wong tuane ngucap bocah nakal pisan, tak lebokna pesantren gue. Begitu di masyarakat. Emang pesantren itu ngebuangan bocah nakal dableg. Saya sebagai penghuni pesantren saya nggak terima tuh. Pesantren di sini gue buangan trok. Kita masyarakat orang tua punya prinsip begini, harus cita-citanya. Neng, kalau kamu di sekolah ranking siji, maka saya masukkan kamu ke pesantren. Gitu. Jadi anaknya ya ilmu umumnya pinter, agamanya kuat. Jangan malah pesantren cuma buat buangan anak nakal. Kejadian nih, ada anak 15 tahun, maaf, hamil di luar nikah, masih usia SMP. Barang anak itu lahir, bayinya lahir, orang tuanya menghendaki anak ini walaupun udah jadi seorang ibu tetap kepingin melanjutin sekolah. Didaftarin di sekolah negeri nggak keterima, apalagi yang favorit wong anu wis duwe anak. Akhirnya apa? Jalan akhir dimasukin ke pesantren. Ternyata di pesantren ora gelem ngaji, ora gelem salat. Kancane murojaah dhewek ora gelem, kancane apalan dhewek ora gelem. Malah metu saking pesantren nakalnya luar biasa. Akhirnya masyarakat pada mengvonis, ih bocah santri kok kayak gue ya, bocah pondok kok seperti itu ya, kiai ini kepriwe sing nggone didik, kiainya yang sih disalahin. Pesantren itu wadah suci, pesantren itu adalah wadah ta'alumnya para santri. Niatnya baik tapi tercoreng dengan nama-nama masyarakat yang salah paham. Akhirnya kita kembali lagi, anak itu tergantung wong tuane. Kalau dari rumah pancen dikasih rezeki yang bersih, anak dititipkan di pondok pesantren pun mesti buat saya manut-manut Bu. Tapi jangan salahkan Pak Kiai. Terkadang ada anak dari pesantren masih nakal, yang disalahin Pak Kiainya, padahal namanya guru, namanya kiai, sekedar mendidik. Dikembalikan lagi sifat awal adalah bagaimana orang tuanya dalam nyangoni putra-putri pakai rezeki yang bersih. Maka kita sebagai orang tua ketika nitipin anak ke pesantren, jangan hanya sekedar anak cuman mondok di pesantren, ngaji sekedar ngaji, ada pasrah dong dari orang tua. Ini saya sampai ini penting. Terkadang banyak yang cuman ngaji sebentar, disebutnya kepingin saya santrinya Kiai A, padahal ngaji cuman sebentar, ada akhlak buruknya, akhirnya kiainya yang dibawa-bawa. Saya nggak terima itu. Ngaji itu harus ada pasrahan. Ketika orang tuanya pasrah, berarti kiainya tanggung jawab. Ini santri saya, karena wong tuanya wis pasrah. Nih saya sampai nih, anak youtuber kayak. Kemarin saya baru di DM sama salah seorang. Ya maaf, cuma ngaji, bukan ngaji lah, cuma soal sebentar, foto cepret sama Kiai A. Langsung di mana-mana dia bilang, saya santrinya si A. Ternyata suatu ketika itu orang akhlaknya buruk. Akhirnya kiainya yang ke bawah-bawah namanya. Oh, santrinya Kiai, aku seperti itu akhlaknya, padahal Pak Kiainya nggak salah apa-apa. Saya nggak terima tuh. Makanya namanya bisa disebut santri kalau orang tuanya pasrah sama Pak Kiai. Ada pasrahan, bilang sama Pak Kiai, Kiai, ini maaf endoge kula. Namanya endok berarti belum netes Kiai. Saya akan punya niat baik, anak saya ditetaskan di sini. Saya punya rencana anak saya, tujuan saya anak saya ngaji di pesantren bukan sekedar pinter. Saya nggak mau kalau anak saya cuma pinter. Kalau anak saya cuma pinter, Google sekarang lebih pinter.
Tapi kepingin anak saya tolong ajarkan adab. Adab dulu Kiai. Adab menghormati karo wong tua, adab menghormati karo tiang sanes, adab bagaimana menghormati Kiai. Ketika adabnya sudah ada, ngilmu pun pasti katut Kiai. Jadi tolong ajarkan anak saya adab. Tresnani anak saya, bagaimana menyayangi anak saya dengan cara ketika anak saya nakal boleh disentik, ceter, boleh ditabok, boleh ceter. Saya ikhlas Kiai. Tapi maaf, kalau ada anak saya nakal memang perlu disentik kupingnya, gak apa-apa, saya ikhlas. Cuma kan terkadang orang tua zaman sekarang salah paham. Terkadang anak diceter kupingnya dikirane pak guru bu gurunya yang kurang sayang. Wong tuane sing ora terima. Maaf ini Bapak Ibu, memang yang namanya mengajarkan anak gak harus pakai kekerasan, cuma cukup diomongi. Terkadang anak niku gak diceter, gak dihukum tenggene pondok, niku malah terkadang anak niki bejujag saru. Maka pentingnya terkadang ada orang tua keras sama anak boleh, tapi yang terpenting adalah tegas. Syukur panjenengan nganing gendika nggak perlu disentik kupinge, tapi diomongi mawon silahkan. Saya pasrah monggo Kiai. Tapi tolong anak saya ajarkan adab yang baik, ajarkan akhlak yang baik. Maka insya Allah adabnya sudah ada, ilmu nekatut. Ini sekalian Kiai ada gula kopi teh. Itu namanya pasrahan. Ketika pagi sudah dipasrahin anak panjenengan, berarti tanggung jawab beliau. Oh iya, ini santri saya didik dia sebagai murid saya. Mudah-mudahan Pak Bu panjenengan yang sudah pasrah anak panjenengan sebagai santri kami, mudah-mudahan kami bisa diberikan iman yang kuat, ihsannya yang ditambah oleh Allah, supaya mampu mendidik anak jenengan dengan syariat yang baik. Ibu-ibu lagi bilang lagi, lah zaman siki pondok pirang-pirang tapi kiai neng gonin didik kurang bener. Bukti nyatanya kayak sinang Bandung ini tuh dan lain sebagainya. Itu hanya ustadz abal-abal. Kiai yang betul-betul kiai nggak seperti itu, karena itu hanya segelintir Bapak Ibu, dan ternyata bukan ustadz. Sebenarnya saya nggak boleh nyampain ini karena ini sangat-sangat sensitif, tapi jangan samakan ustadz abal-abal dengan kiai yang betul-betul kiai. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Karena saya hasil produk pesantren ini, bisa ceramah begini saya ngaji dulu guys. Sampai sekarang aja saya masih ngaji. Khawatirnya kalau nggak ngaji sampai dumeh wis pinter, akhirnya nggak mau menerima masukan dari orang lain, akhirnya malah menyampaikan yang bukan hak, malah menyampaikan yang batil, itu kan lebih repot. Maka saya pun tetap ngaji. Maka anak-anak kita kalau di rumah sudah diberikan rezeki yang cukup, titipkan ke pondok pesantren. Ini Bapak Rudi sebagai contoh yang baik. Walaupun beliau memang di Jakarta, beliau punya pasaran sama istrinya, Mak, ayang embeb, ayang mami, cintaku, bidadariku, kekasihku. Tolong Mak, saling pengertian ya Mak. Saya tiap hari kerja nyambut gawe, tapi saya memang agamanya kurang, dan saya juga bukan nggak percaya sama kamu Mak. Tapi tolong anak kita titipkan di pesantren. Wis tak sangoni rezeki bersih iki, wis tak sangoni adab sing apik iki kanggo mah kari titip tenang pesantren Mak. Alhamdulillah anaknya ngaji di Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah. Kita juga punya prinsip yang sama. Entah cita-cita anak jadi dokter, jadi pilot, jadi TNI, jadi polisi, yang penting tahu agama dulu. Kalau anak paham agama, kelak besar jadi apapun dia tetap orang-orang yang iman takwa kepada Gusti Allah. Sudah diberikan nama yang baik, rezeki yang bersih, maka yang ketiga, ajarkan anak kita bab agama, ajarkan anak kita bab Al-Quran. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Dibaca. Alhamdulillah. Satu hari satu juz kuat Ibu? Nggak kuat, makanya punya grup WhatsApp, jangan grup senam wungkul. Senam gitu, coket nomor hiji. Nini lejingan. Ya boleh senam, silakan, namanya kesehatan. Lagi musimnya senam di mana-mana, ibu-ibu semangat senam, tapi pakai bajunya yang dijaga Ibu. Aja sampai ngerti-ngerti awake pating petuduk. Nganggone legging, joget geol. Tuh Pak Banser aja sampai senyum, sampai ngelek itu.
Senam boleh, silakan, memang lagi zamannya musimnya. Goes nggih monggo goes, tapi perhatikan bajunya supaya nggak memancing fitnah dan lain sebagainya. Maka udah senam boleh, udah hiburan, jangan lupa baca Qur'annya. Satu juz nggak kuat. Ini ada grup WhatsApp macam-macam. Kita manfaatkan teknologi buat ibadah. Grup semaan Quran, ada JP3M, perkumpulan ibu-ibu nyai di Cilacap, di Jawa Tengah, di Indonesia. Tapi ada muslimat fatayat, mari kita manfaatkan grup WhatsApp semaan Quran fatayat muslimat Panang apa ya desa apa kelalen Panga Waren swidak ibu-ibu dibagi. Juz pertama Sartini karo Sartina, juz duanya kebagian si Ninik karo si Nunuk, Ninik karo Nunuk. Akhirnya kena sewidak, berarti satu hari bisa khotam 30 juz. Alhamdulillah. Masih terlalu berat karena ibu rumah tangga sibuk ya, ora ketang lah. Habis duhur sak ruku. Seruku carakinnya apa ya? Sengain. Seruku apa sengain? Apa pada gue seruku sengain? Sama ya? Ya sama-sama ya. Sengain. Bar duhur sengain. Bar ngasar sengain, bar maghrib sengain, berarti bersubuh nganti berngain-ngain. Alhamdulillah. Mukjizatnya Quran, satu huruf dibaca menjadikan pahala. Di sini ada ibu-ibu yang maaf belum lancar baca Quran, ada? Banyak. Jangan kecil hati, isin iku wis ora maca Quran, ora gelem ngaji. Cilaka mencerit. Yang tetap mau belajar ngaji walaupun maaf baca Qur'annya belum lancar, tetap dapat pahala. Yang masih belajaran, masih grotal gratul, pahalanya 2. Grotal nahiji, gratul nahiji, grotal gratul 2. Lumayan tuh. Apalagi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, saapik-apike panjenengan manusia yang mau baca Al-Qur'an dan mau mengamalkan. Insya udah lancar baca Al-Qur'annya, ngaji sama Pak Kiai dimaknai artinya dan ditambah kitab ben boten salah paham memaknai Al-Qur'an. Soalnya terkadang kita ada udah baca Qur'an udah, tapi nggak tahu maknanya, ya nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi lebih afdolnya lagi baca Qur'an tahu maknanya, pasti bacanya bentar-bentar tersinggung. Baca Qur'an tahu artinya, pasti bentar-bentar tersinggung tuh. Tersinggungnya gimana? Contoh nih, lagi baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tahu maknanya dihayati, ya Allah. Aku gitu karan pas ya karo Nini Sartina. Berarti aku ge orang ngamalkan Al-Qur'an ya. Tersinggung akhirnya. Udah baca Al-Qur'an tiap hari dibaca, deweke ngerti rukun kewajiban, tapi kok tetep sama tetangga nggak gelem takon, nggak rukun, nggak akur, sering pasea, ngomongnya jelek, buka aib tetangga. Itu namanya ngecek sama Al-Qur'an tuh. Ngecek karo Al-Qur'an. Karena Allah negur, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudzu fi haditsin ghairihi innahum idzam misluhum. Al-Qur'an itu kekuatan untuk manusia. Tapi kalau Anda mendengar, melihat ada orang menghina Al-Qur'an, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Kalau kita sampai duduk bersama orang-orang yang menghina Al-Qur'an, maka kita golongan yang sama dengan orang yang menghina Al-Qur'an. Na'udzubillahi min. Siapa orang yang menghina Al-Qur'an? Contoh, deweke Islam, deweke sholat, deweke maca Qur'an, tahu itu ada ayat wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang, tapi Allah mengharamkan riba. Deweke Islam ngerti riba adalah dosa besar, tapi deweke wis lunga kaje sih jadi rentenir, ngerolas na duit, manak-manak na duit, iku ngece karo ayatnya Allah, menghina Al-Qur'an. Di sini ada orang Islam tapi jadi rentenir? Nggak? Ada? Enggak. Insya Allah, moga-moga orang sini cari rezekinya bersih kabeh, rezeki yang halalan thayyiban. Jangan sampai kita dalam cari rezeki ketetepan barang haram, Pak. Jadi petani kan kelihatannya jujur petani itu ya Bu ya, tapi bawa cangkul
lagi nampingi galengan, pacule ngenangi patok, patoknya dijejak. Di sini ada orang begitu Pak Lurah? Ada. Menjejaki patok. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai ya Bu ya, ada jalan desa di tengah sawah. Gue jalan desa dina-dina ditampingi, dipaculi terus sampai itu jalan jadi tipis, kecil ciut nemen. Akhirnya sawah sebelah ngambani, jalan desa nyuti. Mau bati sepira Bu, arep nambah itunya sepira orang malah milalati. Rezekine malah justru nggawa azab yang luar biasa sampai seanak keturunan wong anak keturunan mangan kabeh. Niku sing kula maksud. Maka kita sebagai orang Islam udah belajar Islam yang betul-betul, mari kita belajar Islam yang kafah, betul-betul kafah, supaya kita niki diberikan urip rahmat ya barokah, supaya hidup kita selalu dituntun dengan hidayahnya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka orang tua ketika ingin mengajari anaknya Al-Quran, orang tua juga harus pintar baca Al-Quran. Gimana orang tua harus perintah anaknya? Nah nuneng sana berangkat ke masjid, ibunya nonton Aldi Baren, nonton SCTV, Samudra Cinta, Dewi Rindu. Iya apel pisan. Dewi Rindu itu siapa? Pemainnya? Anu tokonya, lakonnya. Oh saya malah nggak tahu itu ada yang namanya Dewi Rindu. Ibu apal pisan. Oh SCTV yang Samudra Cinta, pemerannya Dewi Rindu. Oh malah saya baru tahu dari sampean itu malah. Ya gimana sih anak mau pinter ngaji, mau baca Al-Quran, wong ibunya aja nggak mau kasih contoh yang baik. Ibu-ibu kalau tegas itu contoh begini, Neng pakai baju bolekan buring jerempet silit buri, bolekan ngarep jerempet silit ngarep. Lah kayu gue mikir numpak motor metatak ngadangkak. Lah gak nganggorok mini kok numpak motor ngadangkak. Apa pernah ibumu pakai baju model begitu? Apa pernah babumu beliin baju model begitu? Kalau mau keluar rumah, sana balik ke kamar, pakai baju yang pantas baru boleh keluar kamar. Itu wong tua tegas. Tapi ibu bisa ngomong begitu kalau ibu juga ngasih contoh yang baik. Mau keluar rumah pelontosan. Akhirnya si anak bilang, alah ada alay itu, alah ibu juga bumerang malah itu. Kalau tegas itu adalah orang tua yang bisa kasih contoh yang baik. Ketika anak mau diajarkan Al-Quran, diajarkan bab agama, minimal orang tuanya paham, sholat 5 waktunya nggak ketinggalan. Anak itu niru orang tuanya. Maka alhamdulillah kenapa ini Bapak Rudi tiap hari di Jakarta sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme gegerat dus keringet banting tulang setengah mati masang AC dalam rangka mencari rezeki yang bersih. Karena beliau tadi paham, saya memang kurang bab agama, taunya cuman sholat. Tapi anak saya titipkan ke pesantren, mudah-mudahan anak-anak saya menjadi anak yang qurrata a'yun, yang menjadi penyelamat orang tua dunia akhiratnya. Allahumma amin Allahumma. Ngomong-ngomong parantos jam sabaraha iya Bu? Jam sabaraha? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Pangawaren. Oh, jadi di Pangawaren jam 6 mundur. Oh, berarti sampai nu pinter saya nu dibodoni nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu bawa jam saya lupa. Saya kurang percaya bilang sampean jam 10 jam. Jam 12 ya Allah. Si ibu nggak ada yang ngingetin, udah masuk waktu sholat duhur loh Bu. Ya Allah, si ibu nggak ada yang ngasih tahu jam 12 kurang 3 menit ya Bu. Jujur wae, saya dari sini kemarin dari Kota Bima, sekarang ke Kota Bima lagi. Cuma beda RT itu, beda RT, tapi jalannya aduh butut pisan.
Ya Allah, setengah jam perjalanan dari Cimanggu kota Cilumuh sampai ke atas. Saya sampai paham banget dari sini ada Cilumuh aja saya paham. Pengkolan ojek sana paham saya. Dela-dela lewat sini. Memang kalau lewat sini ya, kalau saya ngaji di Karangpucung kan seringnya di area Karangpucung, di Tayem, terus ke lor sana yang Sunda-Sunda juga. Tapi Karangpucung sini baru pertama saya Pak Lurah. Betul ya? Di desa Pangawarin ini baru pertama ya? Tadi saya tanya ini bahasanya Sunda apa Jawa? Sini orang Sunda mumpuni, tapi Jawa juga paham. Tapi alhamdulillah berarti tanda di sini pada guyup rukun KB. Inilah keluarga besar masyarakat Pangawarin. Terima kasih Pak Kuwu. Pak Kuwu. Si kebiasaan nih kalau ngajak sama orang Sunda nyebutnya itu kuwu. Pak Kepala Desa itu nyebutnya ku, jadi kebablasan karena ngaji di Sunda jadi ngundang Pak Lurah Pak Kuwu. Pak Kepala Desa terima kasih. Ini suatu keberkahan bagi kami dan keluarga besar Bapak Rudi, Ibu Irma. Rudi. Ya bener ya. Pak Aris juga Pak Rudi kan? Iya. Lengkap jadi nyebutnya karena pengajian musim pandemi ini agak susah izinnya Ibu. Soalnya izinnya itu harus yang rawuh pakai prokes, protokoler kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, nggak lupa pakai hand sanitizer, dan katanya kalau pengajian jaga jarak semeter. Kali ini malah pangkon-pangkonan. Nggak apa-apa, pemerintah itu nggak melarang pengajian, nggak melarang sholat berjamaah. Yang dilarang adalah berkerumun. Hari ini kita nggak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan, berjejer-jejer kan? Ya kan saya nggak bohong, ini menyampaikan hak, ini nggak berkerumun, cuma berjejer. Maka alhamdulillah hari ini Pak Aris, Bu Irma, yang rawuh banyak banget loh ini Bu Irma. Tuh sampai kepanasan aja ikhlas, bisa kepanasan, ngaji lemprakan, nangtung, raka bagian snack di. Ikhlas. Karena mendoakan panjenengan semua Bapak Aris, Ibu Irma, mudah-mudahan yang kepanasan pun di sini ditetapkan iman Islamnya, ditambahkan barokahnya, amin Allahumma. Bapak Aris, Ibu Irma diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, diberikan dzurriyyah nu sholih sholihah, keluarga nu ahli ibadah, keluarga nu ahlul jannah. Kita semua ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahlul ibadah, pungkasan yusa bisa husnul khatimah, amin Allahumma. Khusus adik saya Dek Saka karena sudah dikhitan jadi anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun, anak yang ahlul Quran, berguna bagi agama nusa dan bangsa, amin Allahumma. Saya harap jangan pulang dulu, jangan uih ke bumi hula. Karena engke doa abadi diimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya belum mampu mimpin doa Pak Aris, Bu Irma, karena sepindah yang saya adalah masih santri dan yang kedua saya tiang estri. Saya justru dititipi pesan oleh kiai saya supaya derek mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin oleh kiai-kiai kita, masyayikh kita di desa Pangawarin menika. Sumangga dari saya terima kasih Bapak Kepala Desa atas nama pemerintah desa Pangawarin yang sudah memberikan izin kepada kami. Yang kedua terima kasih Bapak Aris, Ibu Irma, wasilah jenengan saya silaturahmi dengan warga masyarakat Pangawarin semua, dan mudah-mudahan panjenengan nanti setelah doa kondur wilujeng widodo tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis, amin Allahumma. Dari saya segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan oge mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salik dulu Ibu, doa nanti akan dipimpin Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.